Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenalkan, nama saya Uci. Pada video kali ini, saya akan membagikan materi prinsip dasar dalam gambar bentuk, meliputi observasi, komposisi, dan proporsi. Menurut Sindodarso Nasujojono, menggambar adalah suatu karya seni yang tidak hanya berupa tiruan, tetapi di dalamnya juga terdapat interpretasi manusia yang menggambarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali objek-objek yang ingin kita rekam dalam media gambar. Saat berlatih menggambar, pastinya kita ingin menciptakan gambar yang bagus, presisi, ideal, dan dapat bercerita. Maka dari itu, menggambar perlu mendalami prinsip dasarnya. Yang pertama yakni observasi atau pengamatan. Observasi adalah kunci dari belajar menggambar, yakni suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail, bertujuan untuk mengembangkan rasa terhadap detail suatu objek. Dalam observasi langsung, kalian diharapkan nantinya dapat menemukan informasi dalam mengidentifikasi objek. Nah, hal yang terkait dengan observasi yakni yang pertama adalah mengenal bentuk objek. Semua benda dapat diidentifikasikan bentuk dasarnya. Dengan menerapkan bentuk dasar, menggambar bisa jadi lebih mudah, terutama pada objek yang rumit dan kompleks. Misalnya, pada saat kalian akan menggambar burung, kalian bisa menggambarkan bentuk lingkaran yang dikombinasikan dengan bentuk segitiga ataupun bentuk yang lain. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah menggambar. Yang kedua yakni mengamati dengan presisi. Presisi adalah ketepatan atau ketelitian dalam mengidentifikasi suatu objek. Tujuannya agar gambar yang kita hasilkan tidak janggal dan serupa. Presisi juga dapat menunjukkan ekspresi, karakter, dan sifat pada objek. Contohnya pada saat menggambar tangan, janganlah menggambar jari dengan ukuran yang sama. Kita harus dapat membedakan dan dapat menggambarkan yang mana ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking dengan baik. Gambar tangan juga dapat mengekspresikan karakter, seperti menggenggam saat marah dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni mengetahui arah sinar. Sinar menghasilkan area naungan dan bayangan pada objek gambar, menunjukkan informasi waktu dan arah mata angin, terutama pada objek gambar di luar ruangan. Sinar juga dapat memunculkan ekspresi berbeda-beda pada objek. Misalnya, bayangan panjang yang dihasilkan oleh sinar pada objek di pagi dan sore hari, sedangkan pada siang hari bayangannya akan terlihat lebih memendek. Atau misalnya kesan horor pada bayangan yang dihasilkan oleh sinar yang disorotkan dari arah bawah wajah. Yang keempat yakni memilih tempat observasi. Pemilihan tempat observasi dimaksudkan memberi informasi lokasi di mana terdapat beragam kegiatan di dalamnya, interaksi antar objek, kepadatan, dan lain sebagainya pada objek gambar, baik itu di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Contohnya seperti menggambar suasana pasar ataupun interior dalam mall. Yang kelima yakni perlakuan terhadap objek. Observasi dapat dilakukan dengan melihat, menyentuh, ataupun merasakan secara langsung untuk dapat mengidentifikasi objek lebih dalam. Perlakuan seperti mengiris, mengupas, menata, membuka, dan lain-lain juga diperlukan untuk dapat membuat gambar terlihat lebih menarik dan informatif.
Misalnya saat kalian menggambar kiwi, selain bentuknya yang oval, kita juga dapat melihat bulu-bulu halus yang dapat teraba oleh tangan, sehingga perlu menambahkan kesan kasar pada gambar. Kalian juga dapat menggambar bentuk potongan buahnya, sehingga nantinya bisa dibedakan dengan gambar buah lain seperti gambar sawo misalnya. Hal ini terutama pada objek gambar atau pada gambar yang dihasilkan oleh pensil dengan warna hitam dan putih, ataupun dengan mempertimbangkan komposisi seperti menambahkan aksesoris dan drapery agar terlihat objek lebih menarik. Nah, menyinggung tentang komposisi tadi, sekarang saya akan membahasnya lebih mendalam. Komposisi atau penataan adalah penataan atau susunan letak objek gambar agar terlihat lebih menarik. Penempatan komposisi yang tepat dan mendalam bertujuan memberi pesan dan kesan pada objek gambar yang dihasilkan. Komposisi itu bisa kalian ibaratkan sebagai gambar yang bercerita, sehingga komposisi dapat juga diartikan sebagai penataan objek agar gambar yang dibuat dapat terbaca dengan baik dan sesuai dengan yang kalian harapkan. Hal yang terkait dengan komposisi yakni yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah kondisi keseimbangan antara gaya-gaya visual yang diproyeksikan oleh semua elemen. Dalam bukunya Francis D. Catching menyebutkan bahwa terdapat kebutuhan fungsi atau estetika dalam menyusun berbagai elemen terkait bentuk, ukuran, warna, dan tekstur agar mencapai keseimbangan visual. Ada 3 macam keseimbangan. Yang pertama yakni keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris adalah objek yang memiliki elemen-elemen yang identik, bentuk yang berkaitan, ukuran dan posisinya relatif terhadap satu sumbu atau garis yang sama. Penempatan simetris membuat gambar terlihat nyaman dan ideal. Simetri sangat ampuh untuk membuat keteraturan visual. Simetri pada ruang juga bisa menyebabkan suasana yang kaku dan formal, seperti yang kita temukan dalam bangunan arsitektur dan interior pada tempat-tempat peribadatan. Pada makhluk hidup, simetris banyak kita temukan pada objek makhluk hidup yang bergerak, seperti pada manusia ataupun hewan, terlepas dari atribut luarnya seperti baju ataupun corak bulu. Yang kedua yakni keseimbangan asimetris. Didefinisikan sebagai tidak adanya korelasi dalam ukuran rupa, warna, atau posisi relatif antara objek ataupun elemen dalam suatu komposisi. Keseimbangan asimetris secara visual lebih aktif dan dinamis. Elemen pada objek tersebut dapat mempunyai kekuatan visual dan menarik perhatian. Dengan komposisi yang tepat, asimetris mampu mengekspresikan gerak perubahan, bercerita, bahkan menciptakan antusiasme pada karya kalian karena lebih fleksibel daripada simetris. Pada ruang interior misalnya, asimetri dapat lebih mudah beradaptasi terhadap berbagai kondisi fungsi ruang dan lingkungannya. Yang ketiga yakni keseimbangan radial. Objek yang berpusat di tengah atau merupakan hasil dari susunan elemen-elemen di sekitar suatu titik pusat simetri menghasilkan komposisi yang memusat dan menekankan objek di tengah sebagai titik fokusnya. Pada komposisi radial ini biasanya ditemukan dibentukan yang melingkar atau spiral, seperti yang banyak kalian temukan pada karya berikut yakni kaleidoskop, mandala, meja makan bulat, tangga putar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah irama. Irama adalah penggambaran objek yang bergerak, memiliki alur atau pola pengulangan yang teratur dalam sebuah komposisi. Walaupun dapat terkesan monoton, pola ini juga dapat berguna dalam membangun ritme.
Elemen-elemen yang teratur dan kecepatan ritme visual dapat diubah untuk mendapatkan tatanan yang menonjolkan hal-hal tertentu dalam pola. Ritme yang dihasilkan tersebut mungkin dapat tampak indah dan mengalir runcing ataupun tajam, seperti pada ornamen di kain batik, arabeski, dan lain sebagainya. Yang ketiga yakni keselarasan. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memiliki kesan sesuai. Keselarasan atau keserasian dapat didefinisikan sebagai keselarasan atau kesepakatan kombinasi pada beberapa objek atau bagian dalam satu komposisi, meliputi pemilihan dengan cermat elemen-elemen yang berkarakter sama seperti rupa, bentuk, tekstur, atau material. Pengulangan dari perlakuan yang sama akan menghasilkan kesatuan dan keserasian visual di antara elemen-elemen di dalam suatu tatanan. Namun jika terlalu dipaksakan dan berlebihan, maka akan menghasilkan komposisi tanpa daya tarik. Yang keempat yakni keragaman dalam kesatuan, adalah di mana semua elemen yang ada saling melengkapi satu sama lain. Kesatuan dalam keragaman dapat menghidupkan kesan harmoni dan menciptakan daya tarik dalam suatu tatanan. Salah satu metode untuk mengatur sejumlah elemen yang tidak sama adalah dengan menyusunnya dalam jarak berdekatan satu sama lain, atau bisa juga dengan meletakkannya pada satu garis yang sama. Pada ruang interior misalnya, terdapat berbagai macam bentuk kursi yang disatukan dengan adanya karpet di bawahnya. Yang kelima yakni penekanan. Penekanan mengasumsikan adanya koeksistensi elemen-elemen yang dominan dan ordinatnya dalam suatu komposisi tatanan objek. Suatu desain tanpa adanya penekanan akan tampak datar dan monoton. Namun jika terlalu banyak yang mencolok, maka desain akan tampak ramai dan kacau. Penekanan dapat berupa kontras, bentuk yang unik, mengarah, atau kalian bisa menggunakan guiding line dan golden triangle. Lalu wajah yang mengarah pada objek, warna dan saturasi, aktivitas dan kecepatan, ataupun fokus dan blur. Prinsip selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah mengenai proporsi atau perbandingan. Belajar tentang proporsi adalah belajar tentang strategi dalam mengukur. Hal ini terkait hubungan suatu bagian dengan bagian yang lain atau dengan keseluruhannya. Metode matematis dan geografis geometri seperti yang dapat kita temukan pada buku antropometri dan ergonomi ini dikembangkan sejak zaman dahulu. Tujuannya adalah agar kita dapat menciptakan proporsi yang ideal pada benda sesuai dengan fungsinya. Hal yang terkait dalam proporsi yakni yang pertama adalah skala. Skala suatu objek merupakan pembanding yang kita buat berdasarkan ukuran relatif. Skala juga dapat kita ketahui dari elemen-elemen lain yang berdekatan atau berada di sekitarnya. Sebagai gambaran, misalnya dalam menggambar manusia, kalian bisa memperkirakan tinggi badannya sekitar 8 kali dari ukuran kepalanya, atau misalnya kalian ingin memperbesar dan mengecilkan objek gambar, kalian bisa mengikuti cara mudah dengan membuat diagonal seperti ini. Skala pada media gambar juga perlu diperhitungkan agar objek gambar terlihat ideal, tidak kebesaran ataupun kekecilan. Selanjutnya yakni rasio. Proporsi ideal bagi orang Yunani kuno mendefinisikan hubungan yang unik antara dua bagian yang tidak sama dari satu kesatuan,
di mana rasio antara bagian yang kecil dan yang besar adalah sama dengan rasio dari bagian yang besar terhadap keseluruhannya. Istilah matematikanya yakni sistem proporsi ini berguna untuk mencapai kesatuan dan keserasian, seperti pada deret Fibonacci dan golden ratio. Ini adalah cuplikan video yang menunjukkan kuasa Tuhan atas penciptaan makhluk-makhluknya yang dapat diskala menggunakan deret Fibonacci dan golden ratio. Di sini diperlihatkan bagaimana ukuran objek satu berpengaruh pada objek keseluruhannya, sehingga terciptalah bentuk yang ideal. Sekian materi singkat yang saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.